Damai Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudari, kita berjumpa kembali dalam renungan harian santapan jiwaku. Dan semoga hari ini kita semua siap untuk mendengarkan firman Tuhan dan menjalankan misi Tuhan di dalam hidup kita. Saudara-saudari, hari ini kita akan mendengar Injil Lukas bab 18 ayat 35 sampai 43. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mendengar kisah Yesus menyembuhkan seorang yang buta. Ada hal yang bisa kita petik dari Injil hari ini. Pertama, bahwa buta bisa dikategorikan oleh karena fisik atau buta oleh karena kehidupan iman kita yang tertutup kepada kehendak Allah. Injil hari ini sesungguhnya mengingatkan kita, menyadarkan, membangkitkan kita dari tidur kita, dari kebutaan kita, dari kegelapan mata kita, kegelapan hati dan pikiran kita, bahwa Allah ingin membuka mata kita agar kita mampu melihat kehidupan Allah yang ada di tengah-tengah kehidupan. Kita mungkin juga buta seperti seorang pengemis hari ini yang buta. Kadang kita buta untuk melihat kebaikan Allah. Kita buta untuk merasakan kebaikan Allah. Kita buta untuk berpikir tentang kerajaan Allah. Kita buta segala-galanya. Tetapi ada satu momen yang penting dari peristiwa kebutaan itu. Mencari Tuhan. Dalam kisah hari ini, ketika seorang buta mendengar Yesus lewat, ia berseru dengan suara keras, "Tuhan, kasihanilah aku." Pencarian hidup seorang beriman adalah perubahan di dalam hidup. Pencarian untuk mengalami satu transformasi iman yang kita sebut dengan metanoia. Ada satu pembaharuan, perubahan, change of life, atau yang kita sebut dalam bahasa iman Allah, pertobatan. Pertobatan untuk mengalami belas kasih Allah. Pertobatan untuk mengalami cinta kasih Allah. Pertobatan untuk membuka mata hati kita, membuka hidup kita melihat keagungan dan kemuliaan Allah. Yang kedua, Tuhan Yesus mengajarkan kita hari ini untuk tidak pernah berhenti mengandalkan Dia. Seorang buta hari ini benar-benar mengandalkan Tuhan ketika banyak orang yang menghalang-halangi dia. Ia berani, ia berpasrah,
Ia berjuang. Sebab bagi dia, perjuangan untuk mencapai kemuliaan Allah adalah sesuatu yang mutlak agar ia mampu masuk ke dalam kemuliaan itu. Jangan berhenti saudara-saudari. Persoalan permasalahan hidup datang silih berganti. Tetapi janganlah membuat kita untuk berhenti mencari Tuhan. Janganlah berhenti untuk mengandalkan Tuhan. Dan Tuhan hari ini juga pada poin yang ketiga mengingatkan, jangan pernah berhenti untuk memuji dan memuliakan Allah di dalam hidup kita. Teruslah bersyukur, teruslah senantiasa mengangkat hati kita kepada Allah. Ketika kita mengalami cinta Allah, kita mendapat pekerjaan, kita mendapat kesehatan, kita disembuhkan, kita mendapat rezeki, usaha kita berhasil, dan segala sesuatu rencana kita berhasil. Jangan pernah lupa bersyukur. Pengemis hari ini mengajarkan kita, pergi dan bersyukurlah, pergi dan pujilah Allah di dalam hidup kita. Dan puji-pujian itu banyak. Bisa memberikan hidup kita dalam perayaan-perayaan liturgi gereja. Bisa membagikan harta dan berkat kita bagi sesama. Bisa membawa pewartaan Tuhan di dalam hidup sesama kita. Dengan kata kita, dengan perbuatan kita yang mengagungkan dan memuliakan. Banyak hal yang kita bisa lakukan sebagai pujian dan syukur kepada Allah. Tuhan memberkati kita saudara-saudari dalam seluruh karya dan hidup kita. Dan Ia menyembuhkan kita hari ini dari segala sakit dan penyakit yang kita rasakan. Tuhan memberkati kita dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.